Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Fezia Aldaditya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu tugas IPS. Jadi di tugas IPS ini di pelajaran IPS ini ada 4 tema. Jadi kita masuk dulu ke tema yang pertama. Jadi di tema pertama ini ada namanya potensi, lokasi, dan upaya pemanfaatannya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Indonesia tuh, dua samudra dan dua benua dan dua samudra ini tuh mengapit Indonesia gitu. Jadi di antara mereka di situ tuh ada Indonesia gitu. Oke, sekarang kita masuk ke secara astronomisnya. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Akibatnya, Indonesia memiliki iklim tropis yang ditandai dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Suhu di Indonesia bersekitar 27 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan curah hujan tahunan sekitar 1000 sampai 4000 mm per tahun. Secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi dengan berbagai implikasinya. Namun tidak heran jika Indonesia rawan bencana alam, khususnya gunung meletus dan gempa bumi. Tetapi posisi ini memiliki keuntungan, seperti beragamnya potensi sumber daya alam dan mineral. Lokasi ini pula memiliki jenis tumbuhan yang sudah lama dibudidayakan oleh nenek moyang kita. Salah satunya adalah rempah-rempah, yang bahkan menarik bangsa lain datang ke Indonesia. Upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk memanfaatkan posisinya yang strategis. Jadi Indonesia kan memiliki posisi yang strategis dan kita harus memanfaatkannya. Dan di sini ada 6 upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama ada meningkatkan konektivitas nasional dengan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengembangkannya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar internasional. Yang keempat, menyiapkan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan dan bandara. Yang kelima, membangun kerjasama dengan negara-negara lain. Yang keenam, meningkatkan sumber daya alam dalam mengelola sarana dan prasarana perhubungan. Oke, kita masuk lagi ke tema yang kedua. Jadi tema kedua ini judulnya potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi yang pertama ada hutan. Jadi potensi sumber daya alam di Indonesia tuh ada yang pertama tuh ada hutan. Kekayaan hutan di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Hutan di Indonesia mencapai 99,6 juta hektar. Namun saat ini hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar. Bahkan, laju kerusakan hutan di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Laju kerusakannya sebesar 610.375,92 hektar. Per tahun dan tercatat sebagai 3 terbesar di dunia. Wow, besar banget, parah. Hutan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah hutan yang ditanam hanya untuk diambil kayunya. Luas hutan produksi mencapai 69,4 juta hektar. Jadi, hutan produksi ini tuh cuma buat produksi aja gitu. Jadi, buat ditanam tapi cuma diambil kayunya. Terus biasanya ini tuh punya pengusaha-pengusaha gitu. Jadi kayak yang usaha kayu atau segala macam.
itu biasanya punya hutan produksi kayak gitu. Yang kedua adalah hutan konservasi. Jadi kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengaweten keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Contohnya suaka magara satwa, taman nasional, cagar alam, dan lain-lain. Jadi di sini tuh hutan konservasi itu yang fungsinya itu buat mengamankan atau yang biasanya kayak yang udah punah atau apa, jadi diurusin gitu di hutan konservasi ini, seperti itu. Lanjut lagi ada hutan lindung. Jadi kawasan hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah. Jadi buat ngelindungin gitu, jadi kayak buat nyerap air misalnya, kayak gitu-gitu sih buat hutan lindung. Lalu kita masuk lagi, selain hutan ada minyak bumi. Jadi minyak bumi ini atau dikenal juga sebagai emas hitam merupakan cairan kental, coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, terdapat pada lapisan teratas dari beberapa lapisan keras bumi. Akan tetapi tidak semua negara memiliki minyak bumi. Minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan karena dimanfaatkan terus-menerus. Seperti itu. Yang ketiga ada batu bara. Jadi batu bara ini di Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar kelima. Negara ini menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Indonesia menghasilkan 376 ton batu bara. Yang keempat ada alam. Jadi sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia adalah gas alam. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebanyak 2,8 triliun meter kubik, tetapi cadangan gas di alam di Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Walaupun presentasinya kecil, Indonesia merupakan negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Oke, yang kelima ada sumber daya laut. 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Karena itu, potensi kekayaan laut Indonesia sangat berlimpah. Sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun, dengan tingkat pemanfaatannya mencapai 5,71 ton per tahun. Berbagai program dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan. Salah satunya adalah program industrialisasi kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas industri, produk olahan ikan, dan melakukan upaya peningkatan produksi rumput laut. Alhasil, terjadi peningkatan ekspor hasil laut dan penurunan impor hasil laut. Dan kita masuk ke tema ketiga, yaitu sarana dan prasarana transportasi di Indonesia. Jalan dikelompokkan menjadi 3, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten atau kota. Jadi jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota, provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Yang kedua ada jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Yang ketiga ada jalan kabupaten atau kota, jalan lokal dalam jaringan jalan primer selain jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, jaringan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten atau kota. Jalan kereta api. Jadi selain jalan buat yang darat aja, jalan kereta api juga ada. Jadi jalan kereta api di Indonesia telah dibangun pada zaman Belanda tahun 1864 sampai 1939. Panjang jalan kereta api mencapai 6.811 km, tetapi
jalan kereta api berkurang pada tahun 1950. Diperkirakan Jepang yang membongkarnya. Saat tahun 2008, panjang kereta api mencapai 4.813.000 km dengan jumlah 4.813.000 km dengan jumlah gerbong 5.120 unit. Jumlah penumpang yang terlayani pada tahun 2013 mencapai 216.010.000 orang. Pelabuhan. Selain ada jalan untuk mobil, darat, sama kereta api, ada juga pelabuhan. Pelabuhan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. Jadi pelabuhan internasional adalah pelabuhan yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah besar dan merupakan simpul dalam jaringan laut internasional. Yang kedua ada pelabuhan nasional. Pelabuhan yang melayani nasional dan internasional dalam jumlah menengah. Dan ada juga pelabuhan regional, yaitu pelabuhan pengumpan primer ke pelabuhan utama yang melayani secara nasional. Yang keempat ada pelabuhan lokal. Pelabuhan adalah pelabuhan pengumpan sekunder yang melayani lokal dan dalam jumlah kecil. Sarana transportasi laut memiliki kelemahan, yaitu lamanya waktu perjalanan. Maka dari itu, Indonesia memerlukan transportasi pesawat untuk menjangkau pulau-pulau dengan cepat. Indonesia memiliki industri pembuatan pesawat, yaitu IPTN di Bandung, yang mampu menyediakan kebutuhan pesawat dan untuk kebutuhan transportasi di Indonesia. Kita masuk ke bab 4, ke tema 4, yaitu karakteristik negara maju dan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia. Negara maju adalah negara yang kaya, negara industri yang berhasil dalam berbagai bidang. Contoh negara yang termasuk negara maju adalah Amerika Serikat, negara Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain. Negara-negara ini tergolong negara bercorak ekonomi kapitalis. Atau bisa dibilang ekonominya tuh stabil gitu, atau di atas rata-rata gitu ya. Oke, yang kedua ada negara berkembang. Ini negara berkembang itu atau bisa dibilang negara terbelakang atau miskin gitu. Yang itu deh. Negara berkembang atau sering disebut juga negara-negara dunia ketiga adalah negara yang baru meraih kemerdekaan dari negara-negara maju. Contohnya negara yang termasuk negara berkembang, negara di Asia Tenggara kecuali Singapura. Negara-negara di Amerika Latin, Afrika, negara-negara di Eropa Timur dan Asia kecuali Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Ciri-ciri negara berkembang adalah pendapatan per kapita rendah, masih berada pada tahap pembangunan, kurangnya tenaga terampil dan ahli, belum memadai sarana dan infrastruktur, penghasilan pegawai yang rendah, rendahnya kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan kualitas dan kuantitas makanan rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain-lain. Ciri-ciri negara maju adalah pendapatan per kapita penduduk tinggi, keadaan kuantitas dan kualitas makanan baik, tingkat pendidikan yang baik, penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor daripada pertanian, rata-rata usia hidupnya lebih baik, dan presentasi buta hurufnya lebih rendah, modal negara melebihi kebutuhan, dan lain-lain. Faktor yang menentukan suatu negara menjadi negara maju atau negara berkembang. Yang pertama, ada tingkat perhubungannya dengan negara-negara lain dalam percaturan dunia. Yang kedua adalah kondisi alam negara itu sendiri, kondisi geologis, letak dan posisi geografis, kekayaan sumber daya alam, serta bagian luas negara. Yang ketiga ada kondisi kependudukan negara itu sendiri, sejarah negara, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan keragaman etnis. Yang keempat ada
stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara itu sendiri. Terus ada pula cara negara berkembang menjadi negara maju. Yang pertama, ada meningkatkan bidang pendidikan dan teknologi untuk memperluas peluang dan kesempatan bekerja. Yang kedua, ada meningkatkan bidang mental ideologi serta rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga tercipta semangat, kerja yang produktif, serta kegigihan pemerintah dan warganya dalam membangun negeri tercinta. Tamat. Sekian dari Fezia, diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.